bulan Februari 2012 di New York diadakan pertemuan akbar 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama membicarakan siapa calon pemimpin dunia tahun 2020. Mereka kaji dengan mendalam, dengan serius, sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Akhirnya mayoritas peserta dari 15 intelijen negara besar dunia ini sepakat mengatakan yang memiliki kemungkinan terbesar memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Zaman kita sekarang persis seperti kisah ini kembali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari keturunan kandungku yang akan melenyapkan semua kezaliman yang ada di muka bumi, yang akan menghentikan semua kejahatan, yang akan menutup pintu-pintu kediktatoran dan mengembalikan dunia kepada puncak keadilan. Laki-laki itu, kata Rasulullah, dari keturunan kandungku, dari Hasan bin Ali. Laki-laki tersebut namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku, akhlaknya benar-benar serupa dengan akhlakku, tetapi fisiknya tidak sama dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulai mengincar-incar nih, siapa kira-kira? Alhamdulillah, Rasulullah memberikan gambaran kapan kelahirannya. Rasulullah bersabda, dia lahir di akhir zaman, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Nanti ketika dia sudah berusia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sang pemimpin besar dari keturunanku ini, Nabi memberikan gelar kepadanya Imam Al-Mahdi, akan dibaiat di depan Ka'bah untuk bersedia memimpin umatku keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya cahaya kemenangan. Di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Jadi kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Kemudian dia dibaiat menjadi Al-Mahdi untuk memimpin umat Islam yang beriman seluruh dunia di depan Ka'bah di usia 40 tahun atau mendekati 40 tahun. Ketahuilah, di Jazirah Arabiah seluruh dunia memberitakan tahun 1981 telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan 1981 itu. Dan hebatnya 1982 tahun depannya terulang lagi, terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabiah. Masya Allah. Maka para ulama-ulama kita dari ulama-ulama dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sosok pemimpin terakhir yang akan memenangkan Islam di akhir zaman telah lahir 1981. Secara Masehi, usia sang calon pemimpin besar, pemersatu umat Islam dan pemimpin kita bersama yang akan memenangkan dunia, yang akan memimpin kembali seluruh dunia ini dengan pemerintahan Islam yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, usianya sekarang ini sudah 38 tahun lebih. Rasulullah bersabda, dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati usia 40 tahun. Artinya sudah dekat sekali. Betul? Keadaan umat Islam menjelang dibaiatnya Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam di mana-mana benar-benar dizalimi, diperangi,
Kaum muslimin betul-betul tidak dianggap sama sekali, bahkan dibenci, dimusuhi. Lihat Uighur sekarang ini di Cina, ya Allah. Xinjiang, betul-betul luar biasa penderitaan mereka. Rohingya di Myanmar sana. Lihat keadaan kaum muslimin hari ini di Syria, di Palestina, di Yaman, di Iran. Lihat nasib kaum muslimin di mana-mana, wahai hamba Allah. Dan juga di Indonesia, luar biasa. Tetapi sebentar lagi, insya Allah Ta'ala, Allah akan terbitkan matahari. Cahaya kemenangan sebentar lagi akan muncul. Walaupun musuh-musuh yang sedang berkuasa di timur dan di barat tidak suka dengan kebangkitan Islam, Islam tetap akan bangkit soon, very very soon. Sangat dekat sekali, insya Allah Ta'ala. Dan itu terbukti. Bulan Februari 2012 di New York diadakan pertemuan akbar 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama membicarakan siapa calon pemimpin dunia tahun 2020. Dalam pembicaraan itu muncul 4 kandidat yang akan memimpin dunia kelak. Kandidat pertama masih Amerika Serikat. Kandidat kedua Cina. Kandidat ketiga adalah mafia-mafia internasional. Dan kandidat yang keempat khilafah Islamiyah. Mereka mengkaji satu persatu. Amerika Serikat dulu dikaji, masih mungkin tidak, masih sanggup tidak, seberapa kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia. Setelah dikaji oleh 15 intelijen negara besar dunia, sepakat seluruhnya mengatakan Amerika mustahil mampu melanjutkan kepemimpinan dunia. Amerika sekarang begitu rapuh, sangat lemah, tidak mungkin Amerika yang akan memimpin dunia 2020 ke atas. Dikaji Cina dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Cina, segala peluang-peluang yang ada pada Cina untuk memimpin dunia, maka mayoritas peserta sepakat mengatakan, intelijen-intelijen besar dunia ini sepakat mengatakan tidak, Cina sangat rapuh untuk bisa memimpin dunia. Maka masuk pada opsi yang ketiga, mafia-mafia internasional. Mereka lah yang akan memimpin dunia ke depan. Dikaji kemungkinannya, maka rontok kemungkinan yang ketiga. Lalu yang keempat, opsi keempat, khilafah Islamiyah. Mereka kaji dengan mendalam, dengan serius, sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Akhirnya mayoritas peserta dari 15 intelijen negara besar dunia ini sepakat mengatakan yang memiliki kemungkinan terbesar memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Peluang yang disebutkan oleh 15 intelijen negara besar dunia ini di New York di pertemuan NIC bulan Februari itu sesuai dengan nubuat Nabi. Kalau sekarang Al-Mahdi sudah di usia 38 tahun lebih secara hijriyah, artinya 1 atau 2 tahun lagi kita sudah punya pemimpin besar dunia ke depan. Betul tidak? Allahu Akbar. Bergembiralah. Walaupun penjahat-penjahat kebatilan, media semua di tangan mereka saat ini di dunia, militer yang paling hebat-hebat di tangan mereka sekarang di seluruh dunia, teknologi modern peperangan seluruhnya di tangan mereka saat ini, pendidikan, ekonomi, apa saja di tangan mereka, tidak ada masalah. Wong Firaun juga di puncak-puncak kekuasaannya hancur di tangan Musa alaihissalam. Betul tidak? Musa ditolong Allah. Musa saat itu malah sudah nggak ketemu jalan, di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentara siap mencincang-cincang. Mau kemana? Allah belahkan laut, Musa selamat dan kaumnya, Firaun tenggelam, habis. Namrus juga di puncak dijayanya, di puncak kekuatan kekuasaannya, habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah akan terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikh sejarah akan kembali terulang. Lalu apa sebetulnya Malhamatul Kubra? Pada pertemuan sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan ya, kalau tidak salah kita pernah membahas ini.
Ya, bahwa Al-Malhamatul Kubra atau orang menyebutnya Armageddon itu diambil dari dua kata, Al-Malhamah dan Al-Kubra. Artinya peristiwa ini akan menyisakan bangkai manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, selesai sholat subuh berjamaah, Nabi SAW memerintahkan pintu masjidnya dibuka. Di saat pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dan pasukannya dari Yahudi Isfahan yang berjubahkan Persia yang jumlahnya 70.000 orang. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Para mulia yang dirahmati Allah, lalu apa sebetulnya Malhamatul Kubra? Pada pertemuan sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan ya, kalau tidak salah kita pernah membahas ini. Ya, bahwa Al-Malhamatul Kubra atau orang menyebutnya Armageddon itu diambil dari dua kata, Al-Malhamah dan Al-Kubra. Al-Malhamah ini artinya isim makan, tempat di mana daging manusia terdapat. Dan Kubra ini artinya dalam jumlah besar. Artinya peristiwa ini akan menyisakan bangkai manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, Malhamah, tempat di mana daging berserakan, Kubra dalam jumlah yang besar. Para sekalian, bukankah peristiwa-peristiwa belakangan ini yang menimpa bangsa Arab itu merupakan gambaran di mana daging-daging manusia berserakan? Berita terakhir yang saya dengar, Rokoh kembali diserang perang Allah. Kaum muslimin kembali dibantai di sana. Ya, dan Rokoh adalah tempat di mana Juyus Sulfat berada. Rokoh juga merupakan tempat di mana putra terbaik dari Abu Jibril, ya, salah satu pimpinan tokoh mujahidin Indonesia itu syahid. Ya. Tadi saya lihat film di mana beliau berada di Suriah, ya, para Allah. Nah, perang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tepatnya hadis nomor 5157. Ya, ini tulisannya kecil barangkali tidak terbaca oleh rekan-rekan. Ya, perhamba Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat yang bernama A'mak atau Dabik. Sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Madinah di sini maksudnya bukan Madinah Arab Saudi, tetapi Madinah satu kota. Ada kemungkinan para ulama bersepakat ini adalah Suriah atau Damaskus. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Nah, ini terkait dengan hadis Rasulullah, hum min hiyari al-dir yaumaidin, yaitu Damaskus. Ya, itulah sebaik-baik kota di muka bumi pada akhir zaman. Dilihat dari sisi keimanan manusia. Dan tatkala mereka berhadapan-hadapan, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Ya. Siapa maksudnya? Bangsa Romawi meminta agar orang-orang Romawi yang masuk Islam dan bergabung dengan pasukan mujahidin dikembalikan. Apakah kita perhamba Allah, kalau tragedi Suriah kemarin, perang munculnya fraksi-fraksi jihad kaum muslimin, itu terlihat wajah-wajah Eropa. Salah satunya mereka, JMA, Jamaah Kaum Muslimin dari Eropa ini, mereka jamaah muhajirin, mereka hijrah ke sana. Mereka menyatakan diri masuk Islam, kemudian mereka bergabung langsung jihad bersama fraksi jihad yang ada di sana. Ya, ada kemungkinan kelompok inilah yang diminta untuk diserahkan kepada orang-orang Romawi ini. Kembalikan mereka, orang-orang yang telah menawan kami. Maksudnya, membawa nama Barat Romawi menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin. Maka kaum muslimin menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Ya, karena mereka sudah seakidah. Karena seseorang yang sudah menyatakan diri masuk Islam, siapapun dia, haram kita mengucurkan darahnya dan haram kita mengambil hartanya. Rasulullah pernah menegaskan ini dalam salah satu hadisnya. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga mereka berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Faida fa'alu dalika, apabila mereka melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Maka sungguh terlindung bagiku, terjamin padaku harta dan darah dan hartanya, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya hak Islam?
Kalau kita diperintahkan jihad sampai kita mengucurkan darah di jalan Allah, itu hak Islam, harus dikucurkan. Artinya resiko, dan itu berpahala. Yang kedua, zakat. Harus dikeluarkan dari harta kita karena itu hak Islam. Baik, maka terjadilah peperangan antara mereka. Nah, ketika perang ini terjadi, para hamba Allah, umat Islam akan terbagi tiga. Umat Islam akan terbagi tiga. Sepertiga, kata Rasulullah, adalah mereka yang berlari dari medan perang. Ya, mereka kalah dan berlari dari medan perang, maka Allah tidak akan pernah menerima taubat mereka selamanya. Dan mereka kekal di dalam neraka. Hati-hati para hamba Allah, ini bisa terjadi di seluruh negara ketika petaka ini menimpa seluruh negeri kaum muslimin, hatta Indonesia. Jadi jangan sampai pernah kita lakukan jika nanti peristiwa ini terjadi. Kita lari dari medan perang dan tidak berjihad. Itu artinya kita tidak akan pernah diterima taubatnya dan kekal di neraka jahanam. Yang kedua, sepertiga dari mereka akan syahid di jalan Allah, akan gugur dan mereka sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Dan sepertiga lagi yang terakhir, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah terkena oleh fitnah apapun sampai panji-panji mereka berkibar di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Baik, para hamba kemudian. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Di dalam hadis Rasulullah SAW ternyata Konstantinopel dikuasai kembali oleh kaum muslimin tanpa senjata. Ya, Konstantinopel ini akan direbut oleh kaum muslimin hanya dengan takbir, tahmid dan tahlil, sebagaimana peristiwa Fathul Mekah terjadi. Ya. Dan ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki mereka, "Sesungguhnya Al-Masih telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian." Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka buru-buru kembali meninggalkan harta ghanimah yang sedang dibagi-bagikan. Mereka kembali ke rumah mereka. Ternyata Nabi Isa tidak didapati ada di sana. Ya, ternyata itu tidak benar. Kemudian mereka pun berhamburan keluar dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi Syam, maka ia muncul. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika mereka, Al-Masih di sini bukan Nabi Isa tapi Dajjal. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat subuh. Dan di saat sholat subuh itu akan dilaksanakan, Nabi Isa turun. Di manakah Nabi Isa akan turun? Di Masjid Bermenara Putih. Para muslimin, Masjid Bermenara Putih berada di Aleppo. Ya, di wilayah yang disebut dengan Damaskus. Ya, disinilah terdapatnya Masjid Bermenara Putih. Ya, ada beberapa menara yang disebutkan oleh Rasulullah dan Nabi Isa akan diturunkan di sana. Para sekalian, ini adalah bagian dari peristiwa Malhamatul Kubra. Dia tidak terjadi dalam satu waktu yang singkat, tidak. Dia terjadi sampai Nabi Isa alaihissalam menikah lagi dan sampai Nabi Isa meninggal dunia. Ya, sampai umat Islam betul-betul merasakan kemenangan di seluruh negara di seluruh dunia. Ya. Baik, para hamba yang dirahmati Allah, kemudian apa yang terjadi? Nah, setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi kan mempersilakan pada Nabi Isa untuk menjadi imam solat. Ta'al, sholilana ya Nabi Allah. Mari Nabi Allah, imami kami solat. Nabi Isa menolak. La, taqaddam hadihi uqimatlak. Tidak, engkau ke depan. Qomat ini dikumandangkan untuk engkau, untuk anda. Tukrumatullahi ala hadihil ummah. Sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Salat itu pun dilaksanakan, kaum muslimin salat di bawah pimpinan Imam Mahdi, Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Ya, selesai salat subuh berjamaah, Nabi Isa memerintahkan pintu masjidnya dibuka. Di saat pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dan pasukannya dari Yahudi Isfahan yang berjubahkan Persia yang jumlahnya 70.000 orang. Sayati alaikum dajjalun wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Lembah Isfahan ada di mana? Iran. Persia? Iran. Apa agama Iran? Syiah. Artinya pasukan Dajjal ini siapa?
Syiah. Jadi ciri Dajjal akan muncul apabila Syiah sudah merebak di mana-mana.